Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sampai pada surah Asy-Syu'ara ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari 76. Antum wa aba'ukumul aqdamun, apa dari 75. Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Tahukah kamu apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu dan juga bapak-bapak kamu yang terdahulu. Fa innahum aduwwun li, sesungguhnya mereka yang kamu sembah itu adalah musuh bagiku. Illa rabbal alamin, kecuali rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini lanjutan dari dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya dan dengan kaumnya. Nabi Ibrahim katakan, ajak mereka berpikir, gunakan akal dengan baik. Tahukah kamu yang kamu sembah? Kamu dan juga bapak-bapak kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka sembahan-sembahan kamu adalah aduwwuli, musuh bagiku, illa rabbal alamin, kecuali Tuhan semesta alam, yaitu alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu yang telah ciptakan aku lalu dia membimbing, dia berikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan yang dia berikan makan kepadaku dan berikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang sembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku, yakni menghidupkan kembali. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati, dan yang aku sangat berharap dia ampuni untukku dosa-dosaku yaumaddin, pada hari pembalasan. Maksudnya Rabbul Alamin itu seperti itu. Apakah sembahan-sembahan kamu yang kamu jadikan sembahan selain dari Allah itu bisa lakukan itu semua? Jadi kaum Nabi Ibrahim diajak berpikir, diajak gunakan akal. Yang kamu sembah bisa menciptakan tidak? Sedang Rabbul Alamin itu alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah ciptakan aku lalu dia berikan petunjuk kepadaku. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan seterusnya. Di ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan Namrud, ketika Nabi Ibrahim katakan, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan, Namrud katakan, ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan dan saya yang mematikan. Bagaimana itu caranya? Dia panggil pengawal, panggil seorang tawanan, panggil penggal lehernya, aku yang mematikan. Pengawal, ambil seorang tawanan lagi, saya maafkan kau Tuhan. Jadi dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, itu Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim kata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq,
Allah datangkan matahari dari timur. Nah sudah, kamu Tuhan, fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan dia dari barat. Fa buhital ladzi kafar. Buhita itu terdiam, bengong, gak bisa jawab gitu. Fa buhital ladzi kafar. Nah, baik, jadi para nabi itu kalau ditentang oleh kaumnya bukan lemah, bukan. Makinan kuat, nanti hujahnya makinan tegas, makinan jelas. Jadi nggak ada ceritanya Nabi kalau berdebat dengan kaumnya. Baik, kayak di ayat 77 tadi, justru Nabi Ibrahim katakan sembahan-sembahan kamu aduwwuli, musuh bagiku. Nah nanti ayat-ayat yang seperti ini yang maknanya cukup banyak, bahwa Nabi Ibrahim menyatakan berlepas diri dari semua sembahan selain dari Allah. Inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari sekalian apa yang kamu persekutukan. Jadi soal al-wala dan barok inilah yang banyak di antara kita kurang tekankan. Padahal sudahlah, beribadahlah sampai jidatnya bertanda. Tapi kalau kita tidak barok, kita tidak berlepas diri dari semua sembahan selain dari Allah, akan diterima oleh Allah. Dan seorang muslim, seorang mukmin itu harus barok dari semua sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada semua sembahan selain dari Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Apa itu? Akidah Islam, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kufur kepada semua sembahan selain dari Allah, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tapi masih belum barok, sama kayak orang musyrik dulu. Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai di zaman jahiliyah, mereka beriman dengan Allah tetapi tidak barok, tidak berlepas diri dari sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman, wahai Tuhanku, berikan kepadaku hukman. Nah, hukman di sini kalau Ibnu Abbas mengartikan al-ilmu, ilmu. Berikan kepadaku hukman, yakni ilman. Ada juga yang mengatakan al-lubbu. Kemudian ada juga yang mengatakan nubuwah. Kayaknya semuanya benar. Ya, hukum dari Allah, ya berarti ilmu dari Allah, kenabian dari Allah, dan seterusnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan aku, gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mau wafat itu juga berdoa kepada Allah, Allahumma alhiqni bir rafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan ar-rafiq, sahabat yang tinggi. Ini ada antara itu adalah al-malaikat al-muqarrabun, para malaikat yang dihampirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan untukku lisana sidqin, apa, buah tutur yang baik, fil akhirin, di antara orang-orang di belakang hari. Maksudnya adalah supaya menjadi ikutan, menjadi panutan bagi manusia yang di belakang hari. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikan aku di antara para pewaris surga kenikmatan. Waghfir li abi, dan ampuni bapakku. Yang sudah kita bahas yang tadi, kalau di surah At-Taubah Allah katakan
wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar, permohonan ampun Ibrahim buat bapaknya tidak lain karena satu janji yang telah dia janjikan kepada bapaknya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya setelah dia berdakwah, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, kalau kau tidak mau berhenti wahai Ibrahim, aku akan rajam engkau dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Qala salamun alaik. Di saat itu Nabi Ibrahim katakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mintakan ampun untukmu. Innahu kana bi hafiya, dia baik terhadapku, Tuhanku baik terhadapku. Jadi itu janji Ibrahim dan dilaksanakan, dia mintakan ampun untuk bapaknya. Tapi ketika sudah jelas bahwa bapaknya adalah ahlun nar, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Dia berlepas diri dari hal itu. Baik, kemudian innahu kana minadh dhalin, sesungguhnya dia, yakni bapakku, termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan nanti, yaitu yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat lagi harta, tidak pula anak-anak. Setiap orang itu kebanggaannya satu harta, yang kedua anak-anak. Jadi zaman dulu kalau anaknya banyak, itu satu kebanggaan. Sebagaimana kata Rasul, pada hari ini orang yang punya anak banyak dikasih apresiasi. Nanti di akhir zaman kata Rasul, yang punya anak sedikit lah yang dikasih penghargaan. Nah, hal itu sudah tiba saatnya. Jadi kalau orang punya anak dikit itu yang lebih bahkan dulu kasih ini peserta Kadi Lestari itu kan gitu ya. Itu akan dikasih penghargaan. Di zaman Rasul punya anak banyak kebanggaan. Dan dulu di zaman Rasul juga orang berebut anak. Banyak kasus tuh berebut anak. Kalau sekarang enggak, saling lempar gitu. Ini anak lo tuh ambil, mau anak lo. Kalau dulu enggak, berebut anak. Ya saya berebut anak lah. Contohnya kayak kasus saudara dari Saudah binti Zam'ah. Jadi Zam'ah itu punya anak dengan seorang budak. Zam'ah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasul, ya Rasulullah, dulu saudara saya pesan kalau lahir anaknya jangan lupa itu anak saya. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat saja, wajahnya serupa kan dengan bapak saya, dengan saudara saya. Sekarang saudara dari Saudah atau anak dari Zam'ah kata, enggak ya Rasul, dia lahir di tempat tidur bapak saya. Ini dulu berebut saudara. Ini saudara saya. Enggak, orang ini pesan itu anaknya. Apa ini maksudnya? Ini jadi begini. Kalau kata Al-Qadiyah itu kebiasaan di zaman jahiliyah dulu. Orang punya budak kadang-kadang disuruh pelacur. Nanti kalau punya anak, ya bisa si perempuan itu yang nunjuk, ini bapaknya sih tuh, bapaknya gitu. Nah, itu biasanya di zaman jahiliyah, dan itu kasusnya di zaman jahiliyah. Nah, yang terus begitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang Abdullah bin Ubay bin Salul munafik itu di budaknya disuruh pelacur, dia tujuannya duit. Jadi kalau nanti dia hamil, suruh tebus. Nah, orang senang punya anak itu senang. Ini anak lo nih, jadi budak gue, terus. Jadi itu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, jadi dulu berebut saudara. Kemudian
Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan? Nabi katakan al-walad lil firash, anak itu milik al-firash, milik tempat tidur. yakni anak milik yang secara diur bapak atau majikannya. Nah, secara diur itu bapaknya adalah Zam'ah, maka Nabi putuskan itu milik Abd bin Zam'ah, ini saudara lo ambil. Padahal wajahnya mirip dengan saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi putuskan begitu. Jadi dulu berebut anaknya. Tapi Nabi ikhtiyar. Nabi perintahkan berhati-hati. Nabi katakan kepada Saudah istri Rasul, wahtajibiyah, dan berhijablah engkau darinya. Karena itu setelah turun ayat hijab. Nah, sejak itu Saudah tidak pernah lihat lagi anak tersebut. Jadi dulu berebut anak. Dan Nabi putuskan al-walad fil firash walil akhir al-hajar. Buat yang berzina terhalang, nggak bisa mengakui itu anaknya, numpang doang. Jadi kalau itu berebut anak. Kalau sekarang enggak kan ya, karena nggak mau capek ngurus anak. Ada yang kerjanya numpang aja, numpang sarang orang. Naudzubillah, numpang sarang orang. Kayak burung pio, kalau orang Jawa Timur itu burung pio. Ada burung yang piok. Atau kalau nelor itu disarang burung itu. Ini burung bego. Jadi dibuang telurnya. Terus dia nelor di situ. Ini burung bego dia remen aja gitu. Begitu udah nafas katanya, kok bunyinya lain, piok. Jadi ada orang yang kayak gitu. Nah, ini namanya kucing karong ya, kayak gini ya. Kucing karong, nggak betulnya. Baik, kita balik ke ayat tadi. Jadi bedanya dulu sampai sekarang dulu anak. Baik, kemudian doa Nabi Ibrahim misalnya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ini di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang ayat ini. Nabi SAW katakan, yalqa Ibrahim yaumal qiyamati abah. Di hari kiamat nanti Ibrahim bertemu dengan bapaknya. Alaihi al-ghabar wal qatar. Wajahnya penuh dengan debu hitam gitu, karena ahli neraka. Nah, sampai situ lah. Nanti di riwayat yang lain baru dijelaskan setelah bertemu itu, fayaqulu lahu Ibrahim katakan kepadanya, alam aqul laka la ta'asini. Bukankah aku sudah katakan kepada engkau jangan kau durhaka kepadaku? Kan dulu Nabi Ibrahim sudah katakan bahwa ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani. Ayahanda telah datang ilmu kepadaku yang tidak datang kepada engkau, ikuti aku. Ahdika siratan sawiyyan, saya akan bimbing engkau kepada jalan yang lurus. Bapaknya nggak mau juga. Fayaqul, lalu dia katakan, ya Rabbu, innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Nah, Ibrahim katakan, ya Allah, dulu kan kau berjanji kepadaku bahwa kau tidak akan hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sungguhnya aku haramkan surga itu buat orang-orang kafir. Jadi meski putranya adalah Khalilullah, karena bapaknya tidak mau beriman, ya neraka. Jadi kalau sudah bicara
sudah bicara surga dan neraka, nggak bisa karena bapaknya beriman, anaknya ikut bapaknya dan seterusnya, nggak bisa. Bahkan dia di Sahih riwayat Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Rasul tentang Abu Thalib. Ya Rasulullah, dia kan banyak tolong, banyak bantu engkau. Apa itu bermanfaat? Ya, tapi tidak bermanfaat untuk mengeluarkan dari neraka. Ya, cuma siksanya diringankan itu doang. Karena dia tidak beriman, dia tidak bisa. Rasul memberikan syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Dan Nabi SAW katakan bahwa dia itu fi dohdohi jahannam, di bagian yang cetek dari jahannam. Tapi seringan-ringan ahli neraka, kata Rasul, inna ahwana ahli nari adaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah larajulun yudha'u fi akhmasil qadamihi jamratan. Orang yang dua akhmas ini, lekuk yang ada di telapak kaki itu diletakkan ba'ati fayalhi dima'u, lalu otaknya mendidik fayaqul, lalu dia katakan ana asyaddu ahli nari adaban, aku adalah penghuni neraka yang paling berat siksanya, wahwa padahal dia itu adalah ahwanu ahli nari adaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Jadi tetap dengan bahwa Allah tidak akan hinakan Nabi Ibrahim di hari kiamat tidak berarti bahwa ayahnya bisa dikeluarkan dari neraka karena mati dalam keadaan kafir. Lalu selanjutnya hari kiamat itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Tadi kita bahas bahwa kebanggaan orang harta, dan juga yang membanggain anak. Kemudian illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke hadirat Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Apa itu qalbun salim tadi? Hati yakni ada yang mengartikan salimun minad danasi wasyirki. Itu benar apa? Hati yang sehat yakni selamat dari kotoran dan juga kemusyrikan. Ini yang pertama, yang terutama. Selamat dari kotoran dan kemusyrikan. Kalau Ibnu Sirin katakan al-qalbus salim ay ya'lama anna Allah haq, yaitu dia mengetahui, meyakini bahwa Allah itu benar adanya. Pada Quran nggak ada yang kata-kata Allah itu ada. Aku jadi bego ya. Setan di Quran ada nggak kata-kata al-iblis maujud, ada nggak yang kata-katanya begitu? Ya nggak ada kalau lafadznya begitu. Tetapi kalau dikatakan fasajadu illa iblis, mereka semua sujud kecuali iblis. Berarti iblis ada nggak? Ada. Yang mana yang dicari kata ada sih. Coba Abu Lahab ada nggak di Quran? Nggak ada kata-kata Abu Lahab itu ada, nggak ada. Tetapi kalau tabbat yada abi lahabin wa tab, jadi Allah, kalau orang nggak sama nama ini diputer-puter terus ya, diputer-puter karena yang dibahas kata ada atau tidak ada. Nah sekarang kalau orang alim benar-benar mau membimbing umat ini, tujuan ngomong itu buat apa? Ya, mau bimbing orang bodoh biar pinter, yang pinter biar istiqomah dengan kata-kata itu? Nggak mungkin, cuma mau bikin kekacauan aja biar orang pada. Dan bukan satu-satunya statementnya, kan banyak lagi nanti statement yang lain. Mau kata ada bahas ya nggak ada di Quran. Tapi kalau dikatakan begini, nah kan berarti ada. Baik, saya lanjutkan. Ini tentang qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Jadi Ibnu Sirin katakan ayya'lama annallaha haq, dia tahu bahwa Allah itu hak, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu adalah
akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Kalau masih ragu tentang hari kiamat, ya berarti belum beriman. Sebab kufur itu ada kufur takdzib, di antaranya, dan ada kufur syak, kufur dalam arti ragu. Jadi kufur ada kufur takdzib, tidak percaya, mendustakan. Ada ragu juga kufur. Ada juga kufur al-iba wal istikbar ma'at tasdid, membangkang, sombong, tapi percaya. Itu iblis. Kalau soal percaya iblis. Dia tahu kalau surga, neraka semuanya dia tahu, Allah ada dan sudah dia tahu. Iblis kalau soal itu tahu, tapi dia membangkang al-iba wal istikbar. Dia membangkang dan sombong. Dia wastakbar wa kana minal kafirin. Baik, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah membangkitkan siapa saja yang ada di kubur. Nah, sekarang Ibnu Abbas mengatakan al-qalbus salim ayyasyhadu an la ilaha illallah. Dia bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Lalu Mujahid Hasan Al-Basri katakan salim, yakni salimun minasyirki, selamat dari kemusyrikan. Lalu ada juga Sa'id bin Musayyab al-qalbus sahih, hati yang sehat, wa qalbul mu'min, yaitu hati seorang mukmin. Li'anna qalbal kafiri wal munafiqi marid. Sebab hati orang munafik dan hati orang kafir itu adalah sakit. Itu fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Lalu kayak Abu Uthman An-Naisaburi, dia katakan wal qalbus salim minal bid'ah al-mutmainnah ila sunnah, yaitu hati yang selamat dari bid'ah, tentram dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, mana yang benar? Semua yang benar, saling melengkapi. Nah, itulah al-qalbus salim. Ini yang akan datang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kehadiran Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Baik, saya kita sampai dengan ayat ini. Nah, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat tadi atau lainnya, saya bisa silakan. Tafadhol. Ustaz. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan saya ini beda dengan tema ya. Ya. Itu anaknya adalah perempuan. Nah, apakah di sini nih wasiat yang kayak demikian ini harus dilaksanakan? Dilaksanakan. Pada dasarnya wasiat itu harus dilaksanakan, nggak boleh dirubah.